Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Yang pertama, simbol. Suatu simbol entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara normal. Contohnya A, B, C. String atau untai suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Contohnya AAA, BBBA. Panjang string. Di sini ada W, M, O, B, I, L, LE, LE, GE, NDS. Di sini panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. LW-nya ada 13. String kosong. Sebuah string kosong bisa dinyatakan simbol epsilon. Panjangnya adalah 0. Bahasa, suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasi. Suatu bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Bahasa juga bisa disebut rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengidentifikasi suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Mesin automata sederhana. Di sini ada contohnya. Di sini input string. ADA diterima, ADU diterima, ADD ditolak. Di sini ada mesin automata. Di sini Q0 mendapatkan input A, dia akan ke Q1. Q1 mendapatkan input D, dia akan ke Q2. Q2 mendapat inputan A, dia akan ke Q3. Dan Q3 ini adalah final state. Dan Q0 mendapat input A, dia akan ke Q1. Q1 mendapatkan input D, dia akan ke Q2. Q2 mendapatkan input U, dia akan ke Q4 dan berakhir di final state. Dan ADD, Q0 mendapatkan input A, dia akan ke Q1. Q1 mendapatkan input D, dia akan ke Q2. Q2 mendapatkan input D, dia akan ke Q4. Dan ADD ini bukanlah final state, makanya dia ditolak. Apa dimaksud simbol non-terminal? Simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya, termasuk simbol non-terminal huruf besar alfabet, misalnya A, B, C, huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalnya expert dan STMT. Aturan produksi dinyatakan ke dalam A. Nyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi. B. Menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Dibaca A mendapatkan input A dan B. Dibaca A, ruas kiri menghasilkan B, menghasilkan ruas kanan. Simbol dapat berupa simbol terminal atau non-terminal. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Dari Chomsky.
Contek sensitive grammar. Aturan produksinya sama dengan tipe 0 namun dibatasi dengan aturan jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Aturan S dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. A adalah variabel atau tab atau terminal. Plus ini disebut adalah atau, dan bintang ini adalah non-terminal. B adalah variabel atau terminal atau non-terminal, dan seterusnya. 2. Contek free grammar. Aturan produksi sama dengan tipe 0 namun A. Sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal dan B tidak memiliki tata bahasa. Tidak memiliki batasan. A adalah sebuah simbol non-terminal. B adalah dapat berupa rangkai atau simbol terminal non-terminal atau E. A adalah variabel, B adalah variabel atau terminal dan non-terminal. Regular grammar. Aturan S dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. A adalah sebuah simbol non-terminal. B adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. A adalah variabel, B adalah terminal dan non-terminal atau terminal dan non-terminal variabel. Apa itu FSA? Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi jaringan. Arti bentuk simbol pada graf transisi FSA. Initial state ditandai dengan busur tanpa asal state. Lingkaran menyatakan state. Label pada lingkaran adalah nama state. Busur menyatakan transisi arah berpindah state. Label pada busur adalah simbol input. Lingkaran ganda menyatakan final state. Ini adalah contohnya. Event mendapatkan input 1, dia akan ke ODD. Lingkar ganda menyatakan final state, ini adalah final state ODD. Mesin otomata pengecek paranti ganjil bisa juga disebut graf transisi. Pernyataan FSA secara normal. FSA dinyatakan dalam 5 tupel atau M, Q, sigma, delta, Q0, dan F, di mana Q himpunan state kedudukan, sigma himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta fungsi transisi, Q0 state awal, Q0 di mana Q0 dan Q, F himpunan state akhir, F dan Q. Catatan jumlah state akhir bisa lebih dari 1. Contoh, maka dapat dituliskan Q ODD E dan Fn, sigma 0,1 Q0 Fn, F ODD, delta Fn, 0 dan Fn, delta Fn, 1 dan ODD, delta ODD, 0, delta ODD, 1, ODD, dan Fn.
Ini adalah contohnya. Ekspresi reguler merupakan ekspresi yang menggambarkan bahasa reguler. Di ekspresi reguler terdapat simbol yang digunakan yaitu hubungan kosong, string kosong, dan alfabet, di mana alfabet ini menggambarkan semua abjad. Di ekspresi reguler terdapat operasi yang kita gunakan yaitu plus, kali, tanda kurung, pangkat bintang, serta pangkat plus. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression (RE). Contoh penerapan ER, pencarian nguntai karakter pada suatu file biasanya ada pada text editor. Pada kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. RE atau NFA dengan EMOV DFA. DFA adalah menerima masukan input yang hanya memiliki busur keluar. NFA menerima masukan input dengan memiliki lebih dari busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. EMOV adalah suatu transisi antara dua status tanpa adanya input. Ekuivalensi adalah keadaan sebanding, senilai, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak, keadaan sepadan. Suatu DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Ekuivalen berarti dapat menerima bahasa yang sama. Contoh ekuivalensi NFA dan DFA. Di sini ada contohnya determinasi FA dan non-determinasi FA. Di sini adalah Q0 mendapatkan input 0, dia akan ke Q1 dan Q1 ini adalah final state. Dan Q1 ini mendapatkan input 0,1, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Dan Q0 mendapatkan input 1, dia akan ke Q2. Q2 ini adalah final state. Q2 mendapatkan input 0,1, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Dan Q0 mendapatkan input 0, dia akan ke Q1. Q1 ini adalah final state dan dia akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Meskipun berbeda, keduanya ekuivalen. Ekuivalen berarti mampu menerima bahasa yang sama yang dalam ekspresi reguler, yaitu 0, 1, dan 0 terminal. Definisi ekspresi reguler. Lambang ini adalah artinya kosong. Himpunan kosong adalah sebuah ekspresi reguler. Inilah I. String kosong adalah ekspresi reguler. Untuk setiap A, string dan sigma, maka A adalah ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A, U, B, ABB, dan A dan non-terminal adalah ekspresi reguler. Simbol kosong ini yang melambangkan himpunan kosong atau tidak punya anggota, sedangkan I ini adalah himpunan yang memiliki suatu anggota yaitu string kosong. Notasi ekspresi reguler. Asterik, di mana string bisa muncul 0n kali. Pada posisi superscript, di mana string bisa muncul 1n kali, atau U berarti union. Ini titik berarti konkatenasi. IR, L. Dan ini adalah mesin. Contohnya seperti ini. Final state adalah beberapa sebuah status sebagai status akhir. Contoh ekspresi reguler. Ekspresikan dalam bentuk ekspresi reguler. Kalimat berikut ini. Sederajat 0 minimal adalah 0,2. Sederatan 0 minimal 1 buah. Sederetan 0 minimal 1 buah diikuti
sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Sederetan bit 0 atau 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Sederetan 1 dengan jumlah genap. Sederetan 0 dengan jumlah genap diikuti sederetan 1 dengan ganjil. Cukup sampai di sini penjelasan saya.